Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memasuki ibadah Minggu ke-8 sesudah Trinitatis. Hari ini Minggu 2 Agustus 2020. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Sibagus Herman Suryadi MTH. Jemaat diundang berdiri. Kita akan menyambut lilin teofani sebagai simbol kehadiran Allah dalam ibadah ini. Mari kita naikkan pujian dari PKJ 13 ayat 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita memasuki ibadah Minggu ke-8 sesudah Trinitatis. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menyerahkan ibadah ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang dengan setia memelihara pekerjaan tangannya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, introitus kita dalam minggu ke-8 sesudah Trinitatis ini terambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mari kita menyambut introitus kita ini dengan pujian Yesus menginginkan daku. Jemaat, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 48 ayat 2 sampai 3a dan dilanjut ayat 9 sampai 11 yang akan kita baca secara litani.
dengan judul perikop Sion Kota Allah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai Adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. kami mengingat ya Allah kasih setiamu, Di dalam baitmu, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemakmuranmu. sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang mari kita datang kepada Tuhan dalam doa syukur dan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang telah menebus kami, menguduskan kami di dalam kasih Kristus. Kami sungguh bersyukur Bapa karena perkenanan Tuhan kami boleh bersama-sama dalam ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis ini. Dan biarlah dalam ibadah ini hati kami semakin terikat kuat di dalam Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Namun semuanya itu sungguh menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami. Karena ketika kami hendak bersyukur di hadapan Tuhan, hati kami sering goyah karena kami terbawa oleh keinginan-keinginan daging kami. Bahkan rasa syukur kami tiba-tiba hilang lenyap karena sungut-sungut kami. Karena pergumulan kami yang berat, kami menjauhkan diri dari Tuhan, bahkan kami melakukan kejahatan dan dosa. Inilah pengakuan kami Bapa. Dalam ibadah ini kami mengaku segala dosa dan kelemahan kami. Kiranya Tuhan mengasihani kami semua. Kiranya darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib sungguh-sungguh menguduskan kami. Dan kami berjanji untuk menerima kasih Tuhan dengan sukacita. Berjanji untuk membuang dan menjauhkan diri dari segala dosa. Karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Seharusnya lah kami juga mengasihi Engkau yang telah mengasihi kami. Inilah doa syukur dan pengakuan dosa kami Bapa. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita telah mengaku dosa kita, maka sekarang kita amini dengan menaikkan pujian, Ya Yesus terkasih. Saudara-saudara, setelah kita dengan sungguh mengaku baik dalam doa maupun pujian kita, sekarang kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudara, demikian berita anugerah kita. Dan berita anugerah ini saya sampaikan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, mari kita nyatakan kesanggupan kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, dan
Bapak Ibu saudara, sekarang mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunannya. Kita berdoa. Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu menuntun kami, dan dalam ibadah ini Bapa kami sungguh merindukan sabda-Mu sebagai tuntunan hidup kami. Dan biarlah Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dengan baik. Hamba-Mu yang menyampaikan kiranya Engkau urapi, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang tersampaikan. Inilah doa kami Bapa, kami dengan sungguh hendak menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dengan judul perikop orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara-saudara, demikian pembacaan kita. Berbahagia kita mendengar dan mengimani dengan sungguh dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ke-8 sesudah Trinitatis ini terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Judul perikopnya orang yang buta sejak lahirnya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering membaca perikop ini. Saya menegaskan kembali bahwa ada makna atau nilai yang lebih dalam yang hendak kita perhatikan. Bukan sekedar lahiriah atau kebutaan secara fisik, tetapi lebih dalam pemaknaannya, yaitu pencerahan. Bagaimana diri kita yang terbuka, yang dulu buta sekarang boleh melihat kasih karunia Tuhan. Jadi ini lebih pada masalah iman hati, ya. Bagaimana keseluruhan hidup kita secara menyeluruh kita mendapatkan suatu hal baru di mana kita dicelikkan mata kita melihat. Ya, dulu kita buta tidak melihat, sekarang kita melihat. Namun kita sedikit melihat dulu konteksnya ya, konteks tentang orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu ada orang buta yang sejak lahirnya dia buta, dan tentu ini menjadi pertanyaan. Karena biasanya yang terjadi dalam masa Yesus juga, hal-hal yang sering menjadi pertanyaan di tengah masyarakat adalah ketika ada orang mengalami kekurangan fisiknya, atau orang sering bilang itu cacat begitu ya. Walaupun sekarang kata-kata itu sudah tidak kita pakai lagi. Kita bahkan menyebut saudara-saudara kita itu dengan orang berkebutuhan khusus, atau bahkan orang punya kemampuan yang berbeda, atau bahkan orang yang spesial ya. Jadi kita lebih positif sekarang menggunakan kata-kata. Nah, dulu ketika ada orang-orang seperti itu, salah satunya adalah orang buta sejak lahir itu, maka pertanyaan yang muncul, ini dosanya dia atau dosa orang tuanya? Selalu dikaitkan bahwa ketika orang mengalami itu dikaitkan dengan dosa.
Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menjawab pertanyaan itu di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga dikatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saya ulangi, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kita menjustifikasi, menghakimi ketika orang punya hal yang berbeda di dalam fisiknya. Kita katakan orang ini berdosa, atau dulu orang tuanya berdosa sehingga sekarang dia terkena kutukan dan lain sebagainya. Yesus sendiri menjawab di sana, bukan. Ini bukan bicara masalah dosa, tetapi ini bicara tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya juga secara pribadi seringkali melihat bahwa melalui saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus atau yang punya kemampuan berbeda ini, seringkali di situ kita melihat bagaimana karya Tuhan itu nyata. Kita melihat kasih Tuhan itu lebih jelas di sana. Ya, saya punya teman tidak punya tangan ya, sampai di sini saja di bagian lengan di sini, sampai di sini itu. Di situ saja, dan kemudian ada jarinya di sini dia. Tetapi saya melihat perjuangannya, kemudian dia juga sekolah teologi ya, adik kelas saya, kemudian dia bisa menyelesaikannya, dan bahkan juga dia mampu melanjutkan pendidikan kembali, bahkan dia sekarang aktif di PGI. Jadi saya melihat bagaimana teman saya ini dalam kehidupannya sungguh-sungguh saya merasakan karya Tuhan sungguh nyata. Ya, kasih Allah sungguh terjadi. Sehingga kita bisa melihat bagaimana karya Allah itu. Ada juga seorang pelukis yang tidak punya tangan juga. Dan ternyata dia bisa melukis dengan kakinya, dengan jari kakinya dia memegang kuas itu ya. Dan kemudian dia melukis di kanvas, hasilnya luar biasa, bahkan internasional mengakui. Ini jelas-jelas kita akan melihat karya Tuhan luar biasa. Ya, memang di dalam kesulitanlah kita akan merasakan kasih Allah itu lebih nyata dan lebih khas, lebih khusus bagi kita. Kadang-kadang kita tidak merasakan kasih Tuhan itu kalau dalam situasi-situasi yang biasa-biasa saja, atau bahkan situasi di mana kita tidak memperdulikan apapun, kita hanya mementingkan, kita merasa enak sendiri dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kita tidak merasakan kasih Tuhan. Ya. Jadi ketika saya contohkan misalnya, ketika ada orang punya beras 1 ton begitu ya, ketika Tuhan kemudian besok hari memberi dia berkat 1 kilogram beras, itu dia tidak akan merasakan. Ya. Seringkali orang tidak merasakan. Tapi kalau orang baik, walaupun dia punya 1 ton beras, tapi kemudian Tuhan besok memberkati dia dengan 1 kilogram beras, pasti dia merasakan, dia akan bersyukur. Tapi seringkalinya manusia tidak merasakan. Ya, dia tidak merasakan berkat Tuhan itu. Nah sekarang kalau kita tidak punya beras sama sekali, diberi orang 0,5 kilogram saja, itu sudah luar biasa rasanya. Kita akan merasakan betul kasih Allah di sana. Disinilah yang saya maksudkan dengan keterbukaan hati. Ya, kita dicelikan mata dalam kebutaan kita. Seringkali kita buta atas berkat Tuhan karena kita tidak merasakannya. Ya, oleh sebab itu sekarang kita belajar, walaupun Bapak, Ibu dan saya memiliki mata yang melihat, tetapi kalau hati kita buta, pikiran kita buta, percuma. Sekarang yang kita buka adalah hati dan pikiran kita, supaya kita selalu merasakan berkat Tuhan. Ya, sulit kita merasakan berkat Tuhan ketika kita tidak sungguh mau memperhatikan ya karya dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan abaikan, sekecil apapun kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita, jangan biarkan diri kita buta. Mari kita sekarang bersama-sama berangkat ke kolam Siloam. Ya, kita ceburkan diri dalam kolam Siloam, buka hati dan pikiran kita semua sehingga kita terbuka dari kebutaan kita. Ketika Bapak Ibu sulit menolong saudara yang lain, tetangga, teman,
kita masih buta. Ketika Bapak Ibu sulit mengampuni orang lain, kita masih buta. Ya, ketika kita tidak mau berbagi dengan orang lain, kita masih buta. Ya, ketika kita masih buang sampah sembarangan, kita masih buta. Ya, ketika kita mengeksploitasi alam, kita masih buta. Jadi mari kita sekarang membuka hati dan pikiran kita. Kita dicelikkan oleh Tuhan. Mari kita mandi di kolam Siloam. Seperti Tuhan mengutus orang buta, kita juga diutus untuk boleh melihat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Mari kita dengan sungguh mau mengimani dan melakukan firman Tuhan ini. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara, sekarang mari kita bersama-sama dalam doa syafaat kita. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kami menaikkan doa syafaat kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Terus menerus kami membawa pemerintahan kami ke dalam pengasihan Tuhan. Biarlah pemerintah kami mendapat pertolongan Tuhan untuk mereka boleh terus membawa masyarakat negara ini menjadi negara yang boleh survive, boleh bertahan, boleh mengambil keputusan-keputusan yang sungguh bijaksana untuk kepentingan masyarakat. Di tengah pergumulan ini kami percaya Tuhan akan memberkati pemerintahan kami sehingga mereka boleh melakukan hal yang benar. Bapa, kami juga berdoa untuk para dokter dan ilmuwan. Kiranya Tuhan karuniakan hikmat, karuniakan kuasa untuk mereka boleh menolong orang yang mengalami sakit khususnya COVID-19 ini. Begitu juga para ilmuwan yang sedang berusaha menemukan vaksin dan obat. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh memberi hikmat dan juga kuasa kepada mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat masing-masing di keluarga, pribadi-pribadi. Kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, dan juga kesabaran ketika hidup di dalam pergumulan seperti sekarang ini. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai mereka semua. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, Bapa. Kiranya Tuhan mengasihani, Tuhan menolong mereka. Begitu juga mereka yang harus menghentikan usaha mereka karena wabah corona ini. Kiranya Tuhan juga mengasihani, Tuhan menolong. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi, Bapa, baik secara global, begitu juga dalam pemerintahan kami, Pulau Bali ini, dan masing-masing kami di tengah keluarga. Kami juga berdoa, Bapa, untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, mereka yang sakit, dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa untuk Ibu Mary Simangunsong, Deborah Simangunsong, Bapak Pulungan, Bapak Nyoman Bungkir, Made Zerael, Bapak Dolf Kapitan, Bapak Anton Mitak, Ibu Anes Kastu, Bapak Sigit Wardoyo. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengaruniakan pemulihan dan kesembuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan.
Kami berdoa untuk Devran Aditya Huru. Kami berdoa untuk Bapak Yohan Arnolus Kapitan. Begitu juga dengan Samantha Renakeo, kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka selalu menaikkan syukur atas kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk rencana sidang sinode ke-47 yang akan dilangsungkan tanggal 4 dan 5 Agustus. Kiranya Tuhan berkati sidang sinode yang akan dilangsungkan di wilayah-wilayah melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati sehingga sidang sinode ini berjalan dengan baik dan sidang sinode ini boleh menjadi sidang yang akan membawa GKPB semakin baik dan terus bertumbuh menjadi gereja yang hidup di Pulau Bali ini. Kami berdoa Bapa juga untuk sidang pemilihan yang berlangsung tanggal 5 dalam sidang sinode tersebut. Kiranya Tuhan berkati sehingga pemilihan juga berjalan dengan damai, sejahtera, aman dan tentram. Dan kami berdoa untuk sidang sinode supaya berjalan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk Pulau Bali, masyarakat di Bali. Tuhan berkati kami dengan segala hal yang boleh terjadi. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa, inilah doa syafaat kami. Doa ini kami naikkan dan kami landaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai landasan persembahan kita pada minggu ini terambil dari Matius 5 ayat yang ke-7 yang tertulis demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menaikkan syukur kita melalui pujian berkat kemurahan. Kau hiasi
Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji Tuhan Bapa kami yang di surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepada mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang selalu mengingatkan kami, dan kami dituntun pada pagi hari ini, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kami datang kepada-Mu untuk membawa segala persembahan kami. Kami membawa persembahan kolekte, persembahan pembangunan, dan persembahan apapun bentuknya Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terutama Tuhan, kami membawa persembahan hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau berkenan Tuhan untuk persembahan kami pada saat ini. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, biarlah Engkau berkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Walaupun di tengah-tengah saat ini Tuhan yang sangat tidak memungkinkan bagi kami, tetapi kami tahu Tuhan adalah penolong kami. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Terpuji Engkau Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 350, O berkati kami. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan, kembalilah dalam kehidupan setiap hari. Jadilah orang-orang yang sungguh merasakan kasih Tuhan. Bukalah mata hati pikiran kita sehingga kita sungguh-sungguh bisa merasakan besarnya kemuliaan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh yang kudus memberkati saudara-saudara dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang kembali kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 350, O berkati kami.
Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.